Kakak Putri atas kesempatannya. Nah, di sini adik-adik, sebelum kakak menjelaskan tentang DBD, kakak mau sapa adik-adik dulu. Kakak mau kalah dong sama Kakak Putri. Kalau kakak bilang semangat pagi, adik-adik jawab pagi, 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 luar biasa. Oke? Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Oke, terima kasih adik-adik. Nah, di sini kakak akan menjelaskan terkait dengan penularan demam berdarah yang disebabkan oleh nyamuk. Nah, adik-adik, mungkin adik-adik di sini sudah pernah dengar tentang DBD. Jadi DBD itu merupakan demam berdarah yang ditularkan oleh nyamuk. Jadi adik-adik, nyamuk yang menularkan penyakit DBD itu sebenarnya mereka ada di sekitar kita. Mereka ada di sekitar kita dan biasanya nyamuk ini mereka akan berkembang biak di mana? Ada yang tahu? Kalau lagi di mana sih? Jadi biasanya nyamuk penyebab demam berdarah ini biasanya ada di bak penampungan air, di bak mandi, kemudian di kaleng-kaleng bekas seperti kaleng-kaleng susu yang biasa di rumah itu kemudian dibuang. Nah, kaleng-kaleng bekas tersebut biasanya menjadi tempat penampungan air ketika hujan. Nah, kemudian nyamuk pembawa penyakit ini akan bertelur dan berkembang biak di dalam barang bekas tersebut. Nah, adik-adik di sini Bapak akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk mencegah terjadinya penularan, kemudian mencegah perkembangan biaknya nyamuk di sekitar lingkungan kita, terutama di sekitar lingkungan sekolah atau di rumah adik-adik semua. Jadi adik-adik untuk memberantas, jadi di sini Kakak akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk memberantas jentik nyamuk. Nah, untuk memberantas jentik nyamuk ini ada cara yang biasa disebut dengan 3M+. Adik-adik pernah dengar 3M+? Baik. Jadi 3M+ ini yang pertama itu adalah menguras bak penampungan air. Jadi bak penampungan air yang kakak maksudkan adalah misalnya bak penampungan di kamar mandi atau di toilet, atau bak penampungan air yang biasanya dipakai untuk masak di rumah. Jadi bak-bak tersebut bisa menjadi sarang nyamuk. Nah, oleh sebab itu untuk mencegah terjadinya perkembangbiakan nyamuk, maka kita harus rutin menguras bak penampungan air. Terus yang kedua adalah apa? Ada tahu? Cara yang kedua adalah menutup bak penampungan air. Nah, adik-adik biasanya kan bak kamar mandi atau bak penampungan air kalau sudah diisi air kan nyamuk bisa masuk ke dalamnya. Jadi cara kita yaitu adalah menutup bak penampungan tersebut agar nyamuk tidak masuk dan berkembang. Oke. Kemudian cara yang ketiga adalah mengubur barang bekas. Jadi seperti kaleng bekas, kemudian plastik sampah yang tidak bisa diurai lagi, itu biasanya menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Karena apa? Pada saat hujan atau ketika adik-adik main air, buang air sembarangan, kemudian air-air tersebut tertampung di dalam bak bekas. Nah, air-air tersebut akan menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Karena nyamuk itu senang sekali dengan air, adik-adik. Mereka senang bertelur dan juga senang berkembang biak dalam air. Jadi bagaimana dari penjelasan kakak ini, apakah bisa ditangkap? Atau kakak penjelasannya terlalu cepat? Oke. Jadi di sini untuk menambah wawasan adik-adik, di sini kakak punya video. Semoga adik-adik tidak bosan ya video. Langkah 3M+. Pertama, menguras, merupakan kegiatan membersihkan atau menguras tempat yang sering menjadi penampungan air. Kedua, menutup, merupakan kegiatan menutup rapat tempat-tempat penampungan air seperti bak mandi maupun drum. Nah, menutup juga dapat diartikan sebagai kegiatan mengubur barang bekas di dalam tanah agar tidak membuat lingkungan semakin kotor dan berpotensi jadi sarang nyamuk.
Ketiga, memanfaatkan kembali atau mendaur ulang limbah dan bekas yang bernilai ekonomis. Sahabat, yang dimaksudkan plusnya adalah bentuk upaya pencegahan tambahan untuk mencegah gigitan dan perkembangbiakan nyamuk, seperti memelihara ikan pamakan jentik, menaburkan larvasida pada penampungan air, dan sahabat bisa menggunakan obat anti nyamuk untuk membunuh nyamuk dewasa. Memasang kawat kasar pada jendela dan ventilasi. Tidak menggantung pakaian di sembarang tempat, menanam tanaman pengusir nyamuk, dan sebagainya. Masyarakat diharapkan untuk sangat berperan dalam hal ini. Oleh karena Oke, adik-adik semua sudah nonton videonya kan? Jadi pesan dari kakak, kalau adik-adik mau terhindar dari penyakit DBD, adik-adik harus ingat yang namanya Oke, baik adik-adik, kakak sudah menjelaskan terkait dengan pemberantasan nyamuk. Nah, setelah ini akan dilanjutkan dengan materi dari kakak Nifana terkait dengan penggunaan jamuan bersih dan sehat. Baik, waktu dan tempat